Dan itu ibaratnya adalah pintu Indomaret tuh. Ada yang dorong, ada yang tarik. Ada yang dorong, ada yang tarik. Kita sama-sama masuk, Ji. Terserah kau mau dorong atau tarik. Jadi maksudku, kalau misalkan kamu sementara ada sebagai pelaksana, jangan anti dengan orang yang mengkritikmu. Nice. Karena sama, Ji. Sama-sama kasih masukan. Sama-sama masuk. Betul. Kamu juga kok membenak diri juga. Jangan anti tuh, jangan tiba-tiba hapus gambar. Murah. Wow. Menurutku. Mungkin itu cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Para Perantau episode 5. Halo, apa kabar Raim? Baik sekali Ulan Maulana. Apa kabar Krishna? selalu sehat sejahtera. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Kali ini aku selalu aman dong. Aman. Aku mengecilkan volume. Aku tidak aman telingaku. Telingaku lumayan gede ya. Setiap kali Oke. saya yang buka. Oke, bagaimana? Bagaimana aktivitasmu, Chris? Ada cukup hari melelahkan, ini cukup melelahkan sekali ya. Tapi namanya kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini, sebenarnya sama aja kayak nongkrong ngobrol biasa aja. Iya, Cuman ya direkam. record aja. Hmm. Gitu. Nah kalau apa ya, kita ngelihat beberapa pekan ini udah nyampe di episode berapa sih? 5. Episode 5 saja tidak sadar ya. Sudah Iya, tidak Di. sadar. Kita tidak sadar, tidak ada yang kita bikin deh lain. Cuman ini yang bisa kita. Cuman ini yang bisa. Ternyata banyak waktu kosong tadi. 2 kali seminggu deh, bagus. Masih mencoba. Pengangguran. Tapi kita mengapresiasi teman-teman yang sudah mendengarkan, yang udah di Spotify, di YouTube. Betul, Terima kasih betul. yang udah mendengar. Yang sudah komen-komen di YouTube. Di YouTube terutama juga saya partisipasinya orang. Ada yang menarik padahal hari ini. Apa Outfit kita dong. Merah, kuning, hijau. Tuh. Iya, meskipun orang tidak lihat kita ya. Hampir saya bicara Mulai dari P, ini dulu. P. Hah? Ini Dari kan G Krishna dulu. atau G, kuning, merah, Ini hijau. juga tiba-tiba kader partai, kita kader partai. Oke. Oh iya deh, tidak warnanya saja. Oke, kebetulan saya Ulan pakai lagi sementara pakai baju sutra. Terima kasih untuk Sutra Sutra emang atas bikin ini dapat sponsor. begitu deh. Sponsor Sutra atau itu memang apa? beli sutra? Jadi Siva kan kebetulan apoteker. Hmm. Bukan kebetulan, memang dia sekolah kasih. Profesinya. Masa Profesi. tiba-tiba lahir. Kebetulan apoteker anak Maksudnya saya. masa tiba-tiba kebetulan di usia 25 tahun tuh. Tidak mungkin. Di usia 25 tahun. Silakan dibeli obatnya. Tiba-tiba jadi apoteker. Ah. Jadi dia apoteker. Iya. Terus biasalah pesan-pesan begitu di Stok. distributor lah, ada pesan-pesan di distributor. Terus mereka dikasih ini, dikasih baju, dia bawa pulang kan nih saya. Sutra memang bikin sama Mantap. kayak ini ya pemerintahan sekarang ya. Kenapa? Mantap. Tuh. Mantap. Sangat-sangat mengerikan. Menit kedua. Masih cukup aman. Kita Tapi tahu. memang lebih enak sih menurutku profesinya Siva ini, karena tidak hanya bawa pulang obat, kadang dia bawa pulang Bawa souvenir. pulang jersey juga Nih, nih. ada, Jersey. saya sudah dapat jersey Panadol. Bagi-bagi dong, boleh kali. Saya dapat jersey Panadol, jersey Sutra. Habis itu kemarin ada sponsor juga. Andalan. Apa itu Apa tuh lagi? andalan? Tespek. Oh, KB. Oh. Tespek. Andalan, Andalan tadi dia kasih ini gelas. Oh. Gokil. Memang buat diisi di tes. Kalau misalkan ada jersey begitu, ya boleh kali lah. Saya senang, ya. termasuk orang yang suka baju kegiatan, baju produk, baju Partai. event, Baju baju partai. termasuk baju partai. Iya, yang kampanye kau suka? Saya suka itu. Demi Allah. Pertama, karena memang mengingatkan kita kepada kayak orang-orang tua di kampung dan yang ke kebun pakai baju partai. Selalunya hanya itu. Tahu tidak maksudku. Itu Tahu. Karena itu kan outfitnya- lebih dingin kan.
Oh iya kan Iya, ringan, lebih ringan. adem, lebih adem. Ringan sekali. Iya, Baju ringan. partai kan mirip-mirip ini jersey bola sebenarnya bahan-bahannya Iya, tuh. benar. Ringan. Iya, Dia ringan-ringan memang begitu. memang apa tipenya tuh adem yang itu hanya Yang bikin masuk angin. Iya. Yang tidak ada Hanya- filternya tuh. Sebagian orang memandang kita musuh. Kalau baju partai ya, baju partai Begitu ya. nggak? Nah, saya terserah. Oke, saya review dulu lah baju anu kan Adira kan dulu ada jaketku masih ingat tidak? Adira. Oh, iya, Adira. Adira Adira Finance. Finance. Ya. Adira Finance. Sama ini baju film juga saya suka sekali tuh baju film. Kalau baju film karena memang bagus. promo bahannya. itu. Oh, ya Promo. orang suka. ya. Sponsor. Tapi karena memang sebagian artis malas pakai itu. Ini Begitu kah? serius ini. Oh, karena ya udah kalau dipakai buat promo aja gitu ya. Sudah dikasih dipakaikan lagi ini jaket samping biar tidak terlalu outer, ada Iya, outernya. Padahal Kalau bahannya bagus. iya kalau bagus bagus. Ada juga yang kurang juga kurang. Adakah baju film yang kurang? Banyak kayak filmku Wah. yang nanti Yang saya dapat juga. yang saya bikin sendiri itu. Amin. Kebetulan gue pakai bahannya baju partai. Iya, itu bekas-bekas. Ya. Nah, coba dulu. Sama baju-baju ini, baju-baju kegiatan event begitu, saya suka. Kalau Suka. baju kegiatan, kalau baju Baju-baju kegiatan acara kan dan maksudnya saya memorable. ambil dan saya pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, itu bedanya saya itu. Nah, sampai yang saya pakai sekarang baju kebetulan kita pakai baju partai P3. ketiga. Aneh sekali. Nanti disambung Aneh kita sekali, foto ya. sumpah. Sebentar kita foto untuk Sumpah. sampulnya kita. Aneh sekali sumpah. Nah, ini baju Aneh ini sekali. dengar dulu dah. Tadi malam saya pakai driving. Kau pakai tawaf di Tapi ini sesuai baju logonya. P3 ini bukan sembarang baju. Dia kayak semi apa nih? Kayak semi Jaket ya, itu. semi Ini, jaket. alma mater, kayak alma semi mater. jaket alma mater stylish begitu. Saya pakai di Cermin, saya pakai celana yang besar. Anjir, nyambung juga ya. Kayaknya saya pemuda masjid deh. Akhirnya saya pakai ini dan tadi pagi pas syuting saya bilang seru juga kayaknya. Kebetulan dingin jam 7 saya berangkat. Terus saya pakai ini ke lokasi syuting. Sampai di sana ketemu sama yang lain. Konsep Kak, tidak semua hidup ini harus konsep guys ya. Nah gitu. Gokil, bergerak bersama Rakyat. Kebetulan P3 juga podcast para perantau. Bisa nih. Bisa Tolong nih. dong yang ijo-ijo sponsor. Kapan lagi? Kan sini kan kantornya kan Cikini sini. Iya, Iya, di kapan lagi Cikini. podcast disponsori partai itu? Sering sih. Sering tahu sering. Sering sih Kita kalau kayak ini podcast. usaha rakyat menengah. UMKM. UMKM dikasih UMKM. sponsor. Sponsor sama Nah, partai. Krisna juga ternyata pakai jersey juga ini, jersey Ini. dari Jersey apa nih Chris? alma materku. Oh, warnanya kuning. Kuning. Halo Oleo. Halo, Oleo. Halo Oleo. Halo Oleo. Jadi untuk kali ini gue pakai Baju, jersey. Ini pemberian juga karena gratis juga. Ini baju Digicams yang dijual dari teman-teman Kamadik. Available ya? Iya, juga banyak desain-desain yang keren, desain-desain yang memorable, event-event juga gitu. Dan bisa lo kalau misalkan Ulan atau Rai mau bikin desain sendiri juga bisa bikin di situ satuan gitu. Oh, begitu. Oke. Saya rencana Sekira ada. mau bikin ini. Apa tuh? Yang logo P3 juga. Tapi yang podcast para perantau. Boleh kayaknya kita bikin deh. Oh iya deh, boleh juga itu. Untuk Jersey-jersey kita saja kita tuh. saja. Gambarnya apa? Masjid juga? Ya Allah. Jangan. Toa lah, toa. Kepala banting. Wes. Jangan juga kepala banteng, sudah. Aman, 754. aman. Coba. Ya kepala banteng kan banteng biasa dong. Iya. Tidak usah tulis. Tapi tentang masalah baju partai itu yang dipakai sama bapak-bapak kita atau om kita yang suka berkebun gitu kan di daerah-daerah itu kayak outfitnya Senin Selasa partai A, Rabu Itu Kamis sih partai lebih B. banyak. sebenarnya lebih ke banyak. baju kampanye kalau kita Oh, bilang. ya, bukan baju partai. Baju partai itu yang kayak Kalau yang ini Raim baju pakai partai. sekarang. Iya. Itu baju partai Baju yang kampanye. memang jelas logo partainya di situ. Kalau yang dipakai sama orang tua kita pergi di kebun itu yang jelas bukan logo partainya, muka Coblosnya. orangnya. Tapi di bawahnya ada logo-logo. Logo-logo Karena kan kecil-kecil. beberapa logo juga tuh partai yang endorse, Yang- yang di iya, endorse. Iya. Ya Oh, karena iya. kita tidak tahu nama partainya, Heeh. tiba-tiba muncul kayak partai buruh apa begitu. Oke. Berhubungan dengan partai. Wis. Siapa yang di sini yang
maksudnya yang pernah terlibat dalam kegiatan kepartaian. Oh. Partai ya, entah P3, PDI apapun. Saya Pernah tidak entah kok acara-acara gitu enggak. acara kah atau ikut kampanye kah atau Krisna dulu deh. coba Krisna Chris. dulu deh. Kalau masalah kayaknya saya nggak pernah ikut acara, tapi kalau yang event kayak gerak jalan pagi gitu kayaknya pernah tuh dari acara partai gitu. Oh ya biasa kan Eventnya kan eventnya, dirangkaikan betul. biasanya. Nah, jalan paginya ngikut. Senam-senam begitu ya. Iya, itu Rajin pernah. juga rajin itu partai-partai. Iya, kalau itu pernah ikut kayak Di gitu. Tanah Lapang begitu ya. Iya, yoi. Semi-semi ini apa namanya? Car Free Day, semi-semi Car Free Day lah. Iya, kalau di ininya ya di Jakarta, tapi kan biasanya kan hanya beberapa tempat yang senam sehat gitu-gitu. Itu pernah. Disponsori sama partai A misalnya. Iya, partai B. balihonya besar kelihatan memang, Biasa tapi ada itunya door prize itu Yoi. gitu paling. Mendapatkan baju partai kami ya. Anda akan mendapatkan kulkas. Begitu kita buka kulkasnya besarnya logo partainya, Pak. Kita buka kulkasnya isinya program. Ya Allah. Agak berat nih. Kalau saya, kalau kegiatan partai kayaknya cukup banyak deh. Oh iya, bau-bau soalnya. Jadi banyak yang kampanye juga. Mama bau-bau mau- dan spesifik sekali coy. Oh tidak, Mama Yulun kepala dinas sebenarnya tidak terlalu butuh Berpartai tidak. partai untuk kendaraan politiknya. Jadi rumahku itu Cat merah. Tidak. Nah ini nih, jadi rumahku itu persis di samping kantor DPC PDIP Kota Bau-Bau. Oh, Persis gitu. di sampingnya. Hmm. Persis. Jadi kalau mau bilang Sering kegiatan rajin dengar ini dong. Merdeka. kegiatan partai Jargonnya pasti tuh? jargonnya pasti merdeka dan kebetulan bukan kebetulan sih berdasarkan hasil pemilihan Di adiknya Bau-Bau? mamaku adalah ketua DPC. DPC PDIP Kota Bau-Bau. Iya. Jadi kalau tidak dipilih tidak keluarga. Tidak begitu dong bebannya. Kita tetap melihat dari program-program yang diajukan. Kebetulan keluarga kita juga. Kebetulan Ya. keluarga. Itu programnya ada di dalam kulkas enggak? Wah, tidak kulkasnya. Bisanya tadi tuh yang Oh, iya. ada kan. Atau siapa yang di rumahnya ada ini tidak? Kalender Kalender partai. ada. Saya tidak. Ada. Saya justru saya tidak ada loh. Itu bagian dari kampanye sebenarnya. Saya tidak ada Iya, kalender. yang bagi-bagi. masih yang smooth tuh, yang kecil-kecil tuh. Ditempel buat lebaran, jadwal imsak ya. Kita pernah Ustaz di kampungku kecewa. Gara-gara. Masa di masjid kalender partai dirobe-robe itu barang, Pak. Tapi kan tidak apa-apa dong. Masalah kalau ada logo manusia apa semua. Oh iya, kan yang dipajang, tidak boleh. Tidak boleh dan Ini balik lagi nih kayak podcast yang sebelumnya. Kurang memang ilmu agama kita ya. iya, tapi memang- itu kalau itu fix lah. Tinggal dasarnya saja kita tidak. Iya, tidak, kan sesuatu yang hidup atau dipajang gitu kan enggak tidak boleh. Di rumah kita saja. Foto? Itu Foto itu sebenarnya- fotomu. Hah? Itu fotomu sama keluargamu tuh. Katanya tidak boleh pasang. Berarti kalau kita kalian bodoh sih. berarti cocok kita Coba lihat browsing. menit berapa coba di menit berapa? Tidak, browsing saya browsing. Semoga aman. Supaya sakat seluruhnya. Tidak. Kayak begini, coba browsing. Tapi setahu saya Kalau foto, kalau setahu saya misalnya, memang misal, saya potongnya. Misal, ada caleg, dia bikin kalender partai, Iya. dia simpan di masjid, tidak boleh. Kalau saya itu fix tidak boleh. Kalau saya fix di masjid ya. Di masjid. Di masjid ya. Perhatikan di masjid manapun sangat jarang, tapi ada beberapa, dan mungkin ini karena kekurangan juga. Ada beberapa masjid yang dia pasang foto-foto pendahulunya, tapi bukan di dalam masjidnya, nah. Biasa kan di samping masjid kan ada kayak ada perpustakaan, ada ruang belajar. Sebenarnya kan fungsi masjid kan seiring perkembangan zaman, dan memang dari zaman dulu banyak, bukan hanya sekedar ritual agama Islam kita sholat, tetapi orang belajar keilmuan, tempat diskusi, musyawarah apa semua. Nah, contoh kecil dari aplikasi ini nih mungkin agak melenceng sedikit. Kata haji itu cuman orang di Indonesia yang punya. Misalnya Haji Ulan. Cuman kita di Indonesia. Haji. Haji tidak ada. Berarti yang Penyebutan. orang Uzbekistan misalnya naik haji tidak dipanggil haji. Ya namanya saja. Oh, misalnya namanya Square Matov. Namanya pulang haji. Pulang-pulang lasker mata sih. Kalau di Buton, kalau di Bawah. Tidak ada. Tidak ada tiba-tiba Tadi kan haji Uzbekistan. dan Square Matov. Tidak ada. Nah kalau di Indonesia unik kata haji ini
baru zaman dulu, tapi ini masih berhubungan dengan masa ekspansi orang Belanda di kita tuh. Nah, orang-orang yang Indonesia yang berhaji ke tanah Mekah itu, kenapa ada kalimat haji? Orang Belanda yang labeli kita. Hah? Iya, orang Belanda. Oh, Haji Ulan itu. Hah? Itu berarti kamu baru naik haji, tapi lama kau balik karena kau timba ilmu di sana. Nah, biasa orang-orang yang pulang dari tanah suci ini biasa menjadi pelopor-pelopor pergerakan kemerdekaan orang Indonesia. Orang-orang yang naik haji itu orang-orang pintar, Ulan. Bukan karena ada uangnya dan naik haji. Iya, dulu. Sekarang kan, iya tapi kan banyak komponennya kalau untuk naik haji kan, uang dan lain sebagainya. Sebenarnya kesempatan sih, bukan melulu uang. Karena orang tua zaman dulu kan berlayar berbulan-bulan, berminggu-minggu. Oh iya, belum ada pesawat. Tidak masalah sebenarnya duit sih, sebenarnya bukan masalah di zaman itu ya. Sampai zaman sekarang bukan masalah juga duit. Sempat atau tidak saja. Mampu kan luas anunya. Nah, orang-orang yang pulang dari tanah suci ini, orang-orang Indonesia yang pergi ke tanah suci untuk haji, dia start lebih awal dan pulang lebih akhir. Sembari mereka menimba ilmu. Ada imam besar, satu imam besar yang ada di Harap. di Masjid Haram. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Orang Buton asli. Namanya Laudia. Serius? Ada namanya di dalam buku sejarah. Dia jadi juru buri di Kesultanan. Juru buri. Juru buri itu buat yang tidak tahu. Untuk Juru kalau tulis. Buri itu tulis. Siapa namanya? Siapa, ya Allah, saya lupa sekali. Nanti kita sembari buka lagi. Atau teman-teman mungkin orang Buton asli yang dengar di YouTube bisa tulis di komen. Imam di Masjid Mekah, di masjid itu Masjidil Haram. Nah, kita itu menariknya itu orang-orang waktu di panjang lagi nih ya. Tidak apa-apa dong. Dikit saja. Tidak apa-apa dong. Menariknya pada masa penyebaran Islam awal di Buton itu, yang kita sering kenal Murhum itu sebenarnya Sultan pertama kan. Nama dia setelah meninggal, asal kata almarhum. Tidak bisa kita panggil Sultan Murhum masih hidup. Tahu tidak? Nah, ini yang orang-orang salah. Orang salah sekali itu. Sultan Murhum salah. Bisa sekarang kita panggil, tapi misalkan pada konteks tertentu tidak boleh kita panggil Sultan Murhum kalau kita bercerita konteks dia lagi hidup. Murhum itu istilahnya dia setelah meninggal tuh. Almarhum. Banyak namanya, ada laki laponto, laki lamun, banyak dan banyak versi itu. Iya. Nah, intinya beberapa ada sumber juga yang mengatakan yang lantik Sultan Hasanuddin. Siapa? Sultan Laki Laponto ini adalah Sultan pertama sekaligus Raja terakhir. Itu langsung dari Kesultanan Turki Utsmani begitu. Pokoknya orang-orang sana dan. Iya, kalau itu jelas ada namanya Syekh Abdul Wahid. Nah, itu menandakan bahwa memang walaupun jauhnya kita ini kontak ilmu, kontak sistem pendidikan dan lain sebagainya itu dekat sekali. Nah, haji itu ada label yang dikasihkan orang Belanda ke orang-orang tertentu yang habis dari tanah suci. Artinya datang dari Mekah. Bukan. Artinya hati-hati sama ini. Kok ditakuti? Hati-hati, dia akan hancurkan kita Belanda, begitu. Oh, berarti label haji itu. Haji ini. Karena mereka datang yang menggerakkan pergerakan untuk kita dijajah ini dan. Nah, ini orang-orang yang pulang haji ini salah satunya tuh, selain orang-orang yang ditakuti dia. Haji itu. Karena ilmunya sudah bertambah. Nah, ilmunya soalnya pulang ke sana, pergi ke tanah suci. Masa cuma sholat baru pulang? Iya. Dia datang. Kok berlayar berbulan-bulan dah. Datang sholat pulang. Bukan naik Uni Emirat Arab Airline. 18 jam sudah sampai. Nah, lanjut lagi ke. Sudah. Bagaimana teman-teman ini para perantau? Para perantau. Apa namanya? Terisi kali ya. Ini apa fans kita? Ruk. Bukan jadi lupa anjir. Tidak. Rantau mania. Tidak. Khusus saya Ruk. Oh iya. Untuk pendengarku saja. Tapi kita bicara tadi sembari dikoreksi, mungkin ada mungkin kita ada yang penggalan salah tertentu, ada yang saya bisa mungkin ada referensi lain juga, bisa sharing bareng aja kita. Sebenarnya kalau sejarah itu ilmu sudut pandang, ilmu penutur sebenarnya, Kalau sudut pandang itu artinya interpretasi itu dari beberapa sumber fakta-fakta sejarah, kita ambil sudut pandangnya kita, itu namanya interpretasi, kita jadikan sebagai sejarah baru dari itu. Karena pendapatnya nah, dia. itu yang saya bilang tadi,
labelan haji itu artinya hati-hati sama dia, itu interpretasiku. Oke, bisa jadi ada orang lain yang lagi lain. yang Tapi punya ini kok cerita dasarku lain. kan ada pada sumber-sumber tertentu. Oke, ada nah ini bisa saya referensinya. jadikan sebagai sejarah baru nih. Hmm. Nah, dengan catatan kalau orang mau tulis itu by Raim ini gitu. Itu sejarah bagusnya tuh. Keren. Itu sejarah bagusnya itu. Jadi dalam sejarahmu sudah berapa baju partai yang kamu punya? Gokil. Oke. Gokil. Satu dong. saja kali. Satu. Baju partai ya. Kalau partai. baju ini banyak saya. Orang kemarin Pahu gue pernah kirim satu paket atribut PDI dan lain sebagainya. Ada payung PDI-ku. Hey, Full set. Saya saja rumahku di sampingnya kantor DPC PDIK tidak ada full langsung payung dari PDIP Pahu ku gue deh. langsung ada surat note-nya, ada note-nya. Ada catatan Raim, cinta. semangat kak. Oke. Gunakan ini ketika Gunakan hujan. ini. Saya pakai itu sehari-hari. Besar sekali ada mukanya Pahu gue itu. Karena sempat pada momen pernah menjadi ya tim kecilnya Pahu gue lah waktu dia Tim ses, beliau tim ses. ya naik ke DPR RI yang sekarang diduduki ini. Oh, Dan sekarang beliau sudah jadi DPR anggota RI DPR orang RI. kota DPR RI yang Boleh nih kapan-kapan Pahu gua boleh dong. Pahu gua Boleh dong. itu Kirim Boleh dong. Tidak. Satu dari dua orang Wakatobi yang saya paling kagumi. Satu dari dua. Nah, kalau saya sudah pernah sempat baca bukunya beliau itu yang Surgaisme. Surgaisme. Oh, Kebetulan beliau kasih langsung ke mama saya. Untuk masih keluarga juga keluarga kalian juga masih bisa kayaknya, dibilang. masih. Keluarga juga. Boleh nih kapan-kapan kita Boleh, ajak amin. dia Pahu gua. Beliau siapa juga kan tahu masih kan di Jakarta. Cuman rajin ke Sulawesi karena itu mendengar aspirasi. mendengar aspirasi dan mengaspirasikan program. Wah. Iya kan? Iya kan? Mungkin. Pahu Yang gua. di dalam kulkas program. Chris, kalau kau sudut pandang kau kan anak ilmu komunikasi. Yang tidak komunikasi. Yang tidak komunikatif. Itu berdasarkan owner nah. Sumber kan kita harus bicara berdasarkan sumber. Hmm. Kau ada ketertarikan ke partai tidak Ke sih? partai tidak? Pertanyaan untuk kita semua ya. Iya. Bagus, menarik itu. Ketertarikan apa nih? Maksudnya Untuk jadi gabung, anggota jadi kader. anggota misalnya. tidak. Kena. Oh, oke. Atau begini kita tidak. tunggu dulu. Politik kan politik. Jangan sampai di situ dulu. Kita harus kulik dulu. Seberapa tahu kau tentang partai? Menurut partai, itu apa? apa? Dekat Apa makna partai? Kalau kita bilang partai di kepalamu apa? atau Partai. sebatas kalender, Kalender atau sebatas baliho? Ya. atau sebatas baliho puan. Kepak saya. Kebinekaan. Nah, jadi kalau Amin, aman, imun. Sebentar. Enggak lah. Kita kan kita Makanya tidak ini. baca bebay. Kita tidak hina-hina juga. Iya, dan bagus dan bagus. Dan aku pengen menjadi kader PDI. Iya. Iya. Ya, lanjut. Jadi kalau dengar kalimat politik yang terselibet yang di telinga, pertama udah pasti politik. Nah, kalau dibahas tentang politik lagi, banyak janji yang tak ditepati itu aja. Oh, ini ya memang ini apa namanya? Over trust kali. Bagaimana? Mbak tidak terlalu percaya dengan Iya, kalau ada sih ada. Kayak ibarat kita mengakui ada. Tapi kalau misalnya terlalu percaya banget enggak. Oh, Iya, kayak Lebih kayak mitos ya. ya mitologi ya. Lebih ke suang ya. Iron Man. Apa yang kamu pahami tentang partai? Partai adalah suanggi. Kita deh. Sesuatu yang ada tapi kayaknya tidak ada. Oh. iya maksudnya tapi kan kita mau Naga. mendengar seperti program-program atau apa. Ya memang ada ini tapi kayak nggak Aplikatifnya begitu. ya. Oh, Iya, aplikasinya. Jadi ya udahlah nganggep sebenarnya ada diakui tapi nggak terlalu ini banget. Nggak terlalu trust banget lah sama partai-partai yang A, B, C. Oke, Gitu. Tapi cukup tahu. Bapakku jadi ini coy. Apa cuy? DPC Partai Pelopor Indonesia. Partai Pelopor. Saya belum pernah PPI. dengar cuy. Partai Pelopor itu. Jadi pas era reformasi itu setelah ditumbangkan zaman yang panjang itu Orde Baru. Wah, orde lama tumbang jadi orde baru. Orde Baru. Nah, Orde Baru setelah tumbang masa reformasi yang kita lalui sekarang itu memungkinkan sistem perpolitikan di Indonesia untuk bikin partai baru dan lain sebagainya. Betul. Muncul partai-partai baru. Ada salah satu partai di antara banyaknya rentetan itu namanya Partai Pelopor yang punya ini adanya Ibu Megawati.
Ibu siapa? Bukan Fatmawati. Fatmawati ibunya dari Ibu Megawati. Pokoknya adiknya baru meninggal berapa minggu lalu. Ada di Instagram Pak Jokowi. Oh iya. Makanya saya teringat ini karena postingannya Pak Jokowi itu. Nah, bapakku pernah menjadi ketua DPC Partai Pelopor Wakatobi. Kalau DPC kan cabang berarti. Cabang. Cabang Wakatobi. Bapakku itu. Jadi partai ya. Bapakku kan namanya Lapoko. Laude Amiruddin Poko. Maksudnya dipanggil Poko tuh. Nama kan Laude Remudin Al-Nanci sebenarnya awal-awal itu. Nanci Fansi lah Fansi sering dengar saya Fansi. Iya, karena Wanci. Orang-orang Wanci yang saya lahir di Lia, bapakku orang Wanci, kita panggil saya Lawanci. Oh. Fansi. Bapakku itu namanya Lapoko. Partainya partai pelopor, jadi beberapa kompetitornya ini Pokolopor kadang-kadang ya depan rumahku binatang. Saya awas saya jadi artis. Pokoknya langsung saya jadi bikin artis. partai. Saya bikinkan partai Lucu Pokolopor. juga namanya Pokolopor. Nah, diejek-ejek begitu di depan. Tapi kan dia juga punya anggota juga, DPC dan lain sebagainya. Itulah partai dekatnya partai itu di hatiku. Nah, sampai kemarin kita cerita-cerita sama siapa bunda yang kebetulan orang Iya, Ode Herlina. Ode Herlina orang DPRD dan dia ketua DPC PDIP Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Orang buton coy. Orang membuat saya tertarik dengan masuk ke ini Dunia kepartaian. Saya pengen suatu hari. Makanya saya tidak pernah partai tai. Tidak pernah saya. Tapi kalau ditanya kau maknai partai itu sebagai apa? Nah, partai tidak bisa dipungkiri memang betul yang di Iya karena ada bajunya, ada kalendernya. bisnis baliho. Tidak. Apa nih partai? Ada Zawin pernah bilang partai itu kendaraan politik. Saya setuju sekali itu. Kendaraan politik untuk menempuh posisi tertentu atau entah di pemerintahan dan lain sebagainya. Saya setuju sekali. Menurutku kalau kita tarik kembali sejarah dari partai apapun, bahkan yang kita benci, apapun semuanya itu arif semuanya itu pengen Indonesia yang lebih baik, semuanya baik. Tapi mungkin pada aplikatifnya beberapa oknum tuh. Nah, yang kotornya di partai itu ini saya bersadar. Partai kader orang. Oke. Nah, orang-orang yang di kader ini diupayakan dengan berbagai macam cara entah dan lain sebagainya untuk masuk mengisi posisi di entah di DPR atau di pemerintahan karena beda pemerintah sama DPR. Nah, setelah orang-orang kader ini masuk ke titik-titik tertentu entah itu DPR atau ke pemerintahan, setiap bulannya orangnya ini punya kewajiban untuk memberikan andil ke partai dalam bentuk rupiah ya, maksudnya iya serius ini. Jadi orang-orang setiap kader yang di DPRD, DPR, uang RI, kas mungkin. uang kas kayak kita di sekolah. Uang kas tapi wajib. Iya, memang uang kas wajib. Tapi kan misalkan saya kader tapi saya tidak tertentu, tidak mungkin sebanyak pahu gua dong. Ngerti tidak maksudku? Tidak? Iya sih, maksudnya. Nah, tapi kalau menurutku yang begitu wajar saja. Karena kebutuhan partai juga besar. Iya, besar sekali. Pikir bikin baliho, bikin baju kalender yang kau bilang tadi itu dari mana uangnya? Itu peluang yang membuat saya baru mengerti kenapa kemarin ada konferensi partai, salah satu partai lah di nasional ya di Kendari, kacau untuk jadi ketua umumnya adalah beberapa bulan lalu ya. Kacau. Saya baru sadar setelah beberapa kali nongkrong sama orang-orang ini. Sampai segitunya orang pengen padahalnya untuk jadi ketua partai loh. Iya, maksudnya dia belum jadi gubernur, dia belum jadi ketua partai wali kota ini, tapi sudah ribut dulu. Penting sekali ya gitulah kali. Berarti kalau misalnya kita bahas kendaraan politik ini sebenarnya saya tertarik dengan diksi-diksi kendaraan politik. Menurut itu formalnya ya, coy ya, formalnya. Kenapa orang kalau kita bicara kendaraan kan kendaraan ada macetnya. Ada macetnya, mungkin bensinnya habis di tengah jalan. Tapi kenapa kadang beberapa orang ini ketika kendaraannya ini macet, misalnya bensinnya habis di jalan dalam artian partainya bermasalah, kenapa kamu tidak bantu perbaiki partai itu, tapi dia ganti kendaraan gitu? Kalau kau tipikal yang seperti apa? Menurutku itu tergantung kebutuhan individunya ya. Maksudnya kan saya
mau perbaiki Indonesia. Sok-soknya atau sok-soknya. Kebetulan naik sama partai yang ini. Kendaraanku ini. Kendaraan. Pada perjalanan tidak terlalu bagus bannya dan. Orang-orang dulu di sampingku tidak terlalu semangat. Oh ada kendaraan yang lain tahu yang bisa antarkan mimpiku. Baik juga ini tujuannya. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Sesimpel itu Kasri. Sesimpel itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau Chris dia lebih kayak apatis ya. Ya sudah. Saya suka anime. Saya mau Naruto yang naik. Kebetulan itu kendaraanku. Untuk mencapai tujuan ini tujuannya jadi wibu begitu. sejati. Jadi Hokage saya. Memang susah kau deh. Begitu kali ya. Itu aja di Naruto jadi Hokage juga ada partainya mungkin itu. Iya, memang. Jadi di Naruto itu ada klan-klan. Kau harus nonton. Ada klan kan, klan Uchiha. Bisa klan. tidak ini One Piece saja supaya saya mengerti Supaya kau sedikit. Kalau Naruto nol besar. Tidak, kalau One Piece Tidak bajak ada laut partai. sudah tidak ada. Iya, Sudah kurang ada. lebih. Tidak ada kubu-kubu, pokoknya tujuannya satu. Merebutkan itu ya. Balik lagi kalau saya tuh partai itu sebenarnya saya senang-senang saja sih partai itu. Karena di dalam itu kan ada orang yang belajar public speaking, ada orang yang Iya. belajar berdiskusi, berargumen, kemudian bagaimana caranya dia hadapi masa yang banyak sekali. Ini balik lagi karena tadi aku sudah Belajar terlanjur orasi sebut juga dan lain namanya sebagainya. Pak Hugo. Saya tuh satu kali dalam hidupku saya lihat Pak Hugo orasi di depanku dan Merinding menurutku tuh. Saya gokil. bilang entah rektor atau menteri yang bicara begini. Ternyata DPR RI Pak. Ya, sudah. bagus-bagus juga. Bagus saya maksudnya keren. pantas lah orang-orang begitu maksudnya jenius tuh. Ya sudahlah. Nah, Kalau tapi saya ingin sih nanti suatu saat mungkin. Saya tidak anti ya. Maksudnya orang kan punya cara masing-masing untuk beri kontribusi terhadap tanah air tuh. Benar. Kalau kamu memilih ada dua sarana. Kamu bisa hanya berkoar-koar mengkritik pihak tertentu untuk melakukan perbaikan atau masuk saja di sistem yang kau kritik ini ikut terus terjun. perbaiki di dalam. Oh. Ada dua itu dan itu ibaratnya adalah pintu Wanjir. Itu adalah pintu Indomaret tuh. Ada yang dorong, ada yang tarik. Ada yang dorong, ada yang tarik. Kita sama-sama masuk, Ji. Kebetulan kau dorong kita ini, kebetulan ada yang tarik. Terserah kau mau dorong atau tarik. Jadi maksudku, kalau misalkan kamu sementara ada sebagai pelaksana, jangan anti dengan orang yang mengkritikmu. Nice. Karena sama Ji, Sama-sama kasih masuk, masukan. sama-sama Sama masuk. betul. Kamu juga kok membenak diri juga, jangan anti tuh, jangan tiba-tiba hapus gambar. Murah. Wow. Menurutku. Mungkin itu cara menyuarakan dari masyarakat. Kalau menurut kita saya, mau apa? kita bicara juga nggak didengar. Mau apa? Jangan salah nah, mural itu mural itu adalah ekspresi peradaban terkuno di bumi ini. Coba Menggambar lihat kan dari di gambar. dinding gua itu pure mural. Dia gambar ketuhanan pakai tangan. Dia gambar search ada di Liang Kabori itu kita lihat layang-layang. Kita bisa lihat peradaban di zaman tertentu hanya karena dari gambar. Kalau lihat Candi Borobudur itu mural, cuman mural yang lebih kompleks lagi itu dan lain perjawaan ini. Itu sarana peradaban untuk kasih kabar ke kita tentang keadaan kondisi yang ada di zaman mereka. itu. Wah. Dan tadi itu yang dia bilang Liang Kobori, kau tahu Liang Kobori? Enggak. Ada gua di Muna. Kampung Gua di Muna. Jadi itu Liang Kobori. Muna kan? Muna. Iya, okay. Itu Liang Kobori setelah dicek. Karena tadi kan kau dari sudut pandang sejarah, kalau saya dari sudut pandang arkeologi, kan saya senang sekali di dunia itu. Jadi Liang Kobori ini begitu dicek itu salah satu sisa peradaban paling tua cuy di Indonesia. Dan di situ ada gambar layang-layang kan? Gambar layang-layang. Nah disitulah dia mematahkan konsep yang selama ini kita taunya layang-layang itu paling tua dari Cina. Tiba-tiba orang Muna memangi peradabannya maju sendiri. Dia bikin layang-layang dari daun yang dikeringkan. Kemarin kan itu ada festival layang-layang internasional kan di Muna. Di Muna. Kalau saya ulang tidak sudut pandang berarti interpretasi. Tidak ke ini yang paling tua ini. Ini yang paling tidak ke saya lebih ke setiap peradaban itu punya gaya ekspresi masing-masing gitu. Karena itu menurutku itu layar satu lah. Atau tidak kayak kita
ada materi stand upku. Oh iya. Anjir satu pemikiran. Oh iya. Begitu. Tahu tidak konsep itu. Padahal saya tidak ada urusan dengan kau orang Jawa saya tidak pernah. Anjir satu pemikiran sederhana itu. Kalau saya rasa tuh Cuma mungkin saat itu orang lain baru pikirkan. iya, tapi maksudnya anjir di Indonesia loh. Di Indonesia loh. Tiba-tiba ada orang bisa orang kita Muna. bantah lagi itu Cina itu. Ada orang Muna yang bikin layang-layang. Oke. Saya capek naik kuda bela. Langsung jadi avatar. Layang-layang. Jadi avatar Layang-layang, pakai layang-layang. Menarik kalau kita kaji kembali. Sebenarnya menurutku tuh agama ini dia datang untuk Apa dong? dia kasih benar sama kasih baik kita. Kan memang konsepnya. Mengajarkan Tapi kalau kebaikan, kita kan? lihat peradaban yang ada sebelum agama ada di Indonesia tuh masih agama formal lah, Islam, Kristen, masih agama yang mayor. Bukan yang animisme major. dinamisme itu. Bukan agama yang Sembah yang pohon. sebelumnya matahari. Sembah Naruto. Kau itu agamamu. Agama wibu. Sebenarnya semua mengajarkan kearifan dan kebaikan sebenarnya. Semuanya. Cuman arif dan baik belum tentu benar tuh. Kalau Arif dan Dide, Belum tentu lucu. Bagus. Sudah pasti gendut. Bagus. Mentor. Mentorku dulu kasihan Arif Didai. Didai. Tiba-tiba ke partai deh bicara dari baju tadi. Gak Pak. baju. Sejarah partai. Ambil makan-makan lah. Oke. Nah sama kayak ini coy. Kadang-kadang itu kita anti terhadap misalkan kayak di daerah tertentu yang jadi bupati lagi partai merah. Kok kita sangat anti kepada pagar kita kok merah semua. Orang-orang itu anti yang begitu. Itu bukannya gerakan sayang ibu? Misalkan Di daerah-daerah kan merah-merah. iya tapi GSI. kenapa sesuai dengan warna bupatinya. Misalkan yang lagi berkuasa di daerah tertentu warna biru-biru Biru laut, misalnya. biru laut cerah itu. Kenapa pagar kita biru semua? Tiba-tiba sampai warna masjid biru. Baleho biru, kayak begitu. Orang pada poin tertentu mereka anti, entah ini salah atau tidak. Tapi menurutku kadang-kadang kita juga harus kebetulan lagi dia dan tuh, misalkan saya partaiku misalkan saya jadi bupati, ya pastilah. Maksudnya ya pasti saya kasih kuning misalkan misalkan saya partaiku kuning. Ngasih tanda. Iya tuh kan kita pengen ini branding kendaraannya kita untuk di awareness sama orang tertentu. Makanya baleho ini walaupun di zaman sekarang masih ada yang baleho itu tidak akan ini menurut kulanya Krisna tidak akan tergerus oleh zaman sarana orang untuk pasang baleho karena ya bapak-bapak petani di desa ya tidak lihat postingan Facebookmu begitu. Betul. Dia akan hanya saya sering lihat ini. Saya sering lihat ini. Dan orang biasanya Begitu. generasi-generasi yang tua ini mereka itu memilih berdasarkan apa yang terlalu sering mereka lihat sehari-hari. Jadi yang di baliho lah dan baliho itu menurutku adalah tempat iklan yang dia paksa kita untuk lihat utuh begitu. Iya. Lihat utuh. Kalau yang misalnya postingan Instagram ya 1 menit ya, kalau lihat saya 2 detik kok skip, Scroll tidak ya. akan bisa tahu lagi. Langsung ke lanjutannya Anya apa. Geraldi. Pas ke Anya Geraldi Di bawahnya langsung kepak sayap tuh. Jadi termasuk yang kepak sayap kebinekaan itu terlepas dari kontroversi banyak orang yang bilang bla 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 Iya bla. sarananya gitu. Tapi itu sarana yang bagus menurutku. Sarana yang bagus. Mungkin dia tidak ingin maju mungkin. Tapi dengan cara itu dia seperti Rahim bilang tadi dia bangun awareness partainya. Iya, brandingnya. Dia branding bangun lah tuh. brandingnya loh. Bagus sekali tuh. Mantap memang. Tapi memang dilematis juga sih. Maksudnya karena kita berada pada zaman yang sangat kritis menurutku tuh masyarakatnya kritisnya kenapa? Sebenarnya kalau kita bodoh-bodohnya ini teori bodohku lah. Boleh kita berdebat lah. Maksudnya berdebat bukan berarti Bertengkar. setuju, Iya, maksudnya iya. berdebat kan tidak Lucu salah. orang tahu
Berdebat selalu disamakan dengan bertengkar. Baku pukul kayak Baku pukul. tidak Seolah-olah masalah. kalau kita berdebat juga. sudah putus persaudaraan. Tidak, coy. Berdebat ya berdebat, maksudnya argumennya argumen. adu argumen tuh. Cuman pulang biru. Karena dia argumen Aduh, harus saya lupa ini berdebatku Pukul. ini, Pak. Aduh, apa bagaimana tuh? kode-kodenya tadi sebelumnya? kode-kodenya sebelumnya adalah Partai. Kalau ini Anjir, kalau apa tadi nih sebelum setelah kalau bicara saya ada pikiran anjir selama ini nggak punya pikiran saya. Maksudnya dengan kan pikiran komunikasi saja rusak. Jadi maksudnya sekarang kenapa banyak partai politik yang mengincar anak muda? Oh, saya dapat nih. Lanjut. Nah. Saya dapat. Catat dulu itu ya. Jadi kenapa sekarang partai politik incarannya adalah anak muda? Tahu nggak Lan kenapa Lan? Jawab dulu. karena kita mau memasuki bonus demografi. Nah itu saya nggak mampu. Maksudnya gimana? Nah, suatu saat di 5 tahun ke depan lah. 5 tahun 5 ke tahun ke depan depan. kiraan adalah puncak di mana generasi untuk generasi muda itu banyak sekali. Jauh coy. lebih banyak kalau Jauh kita lebih banyak bandingkan daripada orang tua. generasi tua. Itu bonus demografi. Itu Mina. namanya bonus Definisinya demografi. tuh. Definisinya. Cuma masalahnya di bonus demografi ini plus minus juga. Kalau generasi kita ternyata dipersiapkan baik untuk melek politik, akan jadi bonus. Iya. Akan jadi bonus. Untuk Tapi kalau di partai misalnya- tertentu ya? Tidak. Oh di seluruh politik ya? Maksudnya, partisipasi politik ini perlu supaya suara juga udah sampai gitu. Nah, kalau ternyata, dan ini berlaku bukan hanya untuk politiknya, untuk pendidikannya juga, untuk tingkat produktivitas pemudanya juga. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, dia akan jadi bonus. Tapi kalau dia tidak dimanfaatkan dengan baik, dia akan jadi masalah demografi. Masalah juga buat kita ya. Nah, kenapa juga? Karena gini, kalau misalkan kita pegang acuannya, kenapa yang tadi pertanyaan gue adalah kenapa partai politik sekarang ngincarnya anak muda Anak yang muda. tadi bonus demografi. demografi Bonus karena demografi. untuk masa kedepannya. Betul. Ditambah lagi kalau memang dia berperang dengan istilah baby boomer sekarang, orang-orang tua kita tuh sekarang udah dengan pegangan teguh, gue nggak mau pilih partai ini karena begini. Gue nggak mau pilih partai ini karena gini. Nah tapi misal contoh partai PDI misalkan, kenapa yang dia serang anak muda dengan konten-konten awareness yang seperti itu? Karena itu ngebangunin tadi itu untuk brandingnya dia yang kedepannya, oh ini selalu gue inget nih sampai dia tua. Ada postingan yang kepakan sayap kebinekaan, itu akan muncul lagi dia udah umur 5 tahun kemudian 6 tahun. Oke, gue pernah ada di masa ini gitu loh. Tapi kalau misalkan yang kita incar orang tua kita, mau bagaimanapun orang partai politik yang mau nyerang gimana, dia udah kayak misalkan ya udahlah Harga mati pada partai tertentu. Iya, dia tetap Kalau itu harga masuk mati. akal, masuk Dia akal tetap harga sekali, mati. masuk akal sekali. Terutama kita yang di desa-desa. Iya, jadi mereka ya udah, ya gue partai Masuk ini aja akal, mau masuk bagaimana, akal. gue tolak lu kagak bisa masuk sini ya. Gue sukanya partai A misalkan. Masuk akal sekali. Seperti masuk partai akal. ini. Nah, kayak gitu Nah, sih. saya dapat yang saya lupa ini tadi. Apa? Nah, ternyata ini apakah bonus demografi atau menurutmu hikmah lah? Fitnah dan saya cari dulu kalimatnya. Syahadat. Bukan. Fitnah dan rahmat Covid. Hah? Fitnah dan rahmat Covid. Saya kasih judul. Jadi karena Covid ini sebenarnya secara kita tidak sadar, dia buat orang lebih rajin di rumah. Dan itu fix lah. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Tuh. Nganggur juga memang dari rumah. Dari rumah. Itu ya. Keluar malah dicari gitu. Keluar disemangati, keluar dan Untuk kali ini pengangguran yang sudah kok di rumah saja kok buka job street. belajar LinkedIn, desain grafis. Cari lowongan di LinkedIn coba itu. Nah, orang-orang secara tidak sadar pada 2 tahun terakhir ini kita dipaksa untuk melek terhadap internet. Kita dipaksa Teknologi ya. Teknologi dan internet kan. Nah, secara tidak sadar membuat kita intensitasnya kita ke sosmed salah satunya itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya, Iya. bahkan lebih dari 100% itu. Meledaknya informasi lah bisa kita bilang meledaknya. Karena secara tidak sadar dan kita dipaksa untuk entah kenapa kita jauh lebih rajin lihat sosmednya kita, lihat internet dan lain sebagainya. Karena keadaan ini bagus juga, orang bisa melek. Tapi namanya hal yang baru selalu ada efek samping, kau tahu dah. Iya. Oke. Kayak kita seniman sekarang harus lebih hati-hati misalkan dalam mengolah materi stand up sekarang ini ketimbang jauh lebih dulu, karena orang
rajin 100% jauh lebih rajin lihat sosmed tuh. Dan terlebih orang-orang yang lihat sosmed ini adalah orang yang baru, yang Iya. otaknya masih bodoh. Masa kalau bisa dibilang saya sudah nganggur, saya tidak suka konten ini. Itu ekstrim Kontol. sekali. Ekstrim Langsung sekali gitu. itu. Iya, Sar. karena baru Sama akses. habis di PHK, PHK. habis di PHK tidak Baru kau dibayarkan uang PHK ku, kemudian tuntutan hidup banyak, baru kau bikin konten jelek, unfollow Raim. Baru kau bahas kucing. Bukan itu juga. Habis ini kuotaku habis, enter. Terakhir. Pesan terakhir. Pesan terakhir. Apa nih konten apa? Itulah kenapa TikTok sementara tidak bisa dibilang menguasai jagat sosmed sekarang. Kenapa? Karena memang image-nya rajin di rumah dan aktif. Rajin Iya. berkeringat. TikTok kan joget-joget dan lain sebagainya. Oh, berkeringat. Saya nonton TikTok saya berkeringat saya. Explore mu jelek. Kayak dulu. Oh, oke. Kayak dulu melenceng sedikit di musik lah. Musik kan salah satu bentuk peradaban tuh. Musik kayak dulu. Kita lebih suka musik yang masif, yang major. Major itu maksudnya yang produk-produk dari label-label besar, katakanlah Aquarius, Sony Music, Sony Musika, Musika. yang besar semua itu. Kenapa? Karena memang medianya sempit zaman itu, hanya dalam bentuk kaset dan radio dan TV. Sementara label-label besar ini dia rajin masuk ke ini, dia gampang masuk ke tiga ini. Dia bisa Oke. produksi sendiri, dia bisa promokan ke radio, dia bisa promokan ke TV. Jadi musisi-musisi di zaman itu secara tidak sadar kita yang bodoh-bodoh ini ya rajin dengar Peter Pan lah, ya rajin dengar The Massive. The Massive. Raja dan memang bagus juga tuh. Tetapi di sisi lain banyak ternyata tahu band-band yang bagus juga. Di Band zaman indie itu, namanya band di zaman indie itu asal kata independen. Ah, Independen. saya baru tahu ini. Saya kira Mandiri. Indonesia. Ini juga. Serius. Indie itu independen dalam artian musisi atau seniman yang memproduksi karyanya sendiri dan memasarkan sendiri. Oh, itu jadi dia indie nih. Kayak tukang Indie. sate lah. Dia Iya. bikin sendiri, dia pasarkan sendiri. Tapi kan tidak ada tukang sate pakai label besar. Jadi Iya, beda ada, perbandingan. Tukang sate yang bajunya merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. Yang franchise maksudnya lumayan aneh komparasinya, lumayan aneh. Karena harus ada lawannya tuh, harus ada lawannya. Nah, ini tuh yang itu di zaman itu ada Sore, ada Efek Rumah Kaca. Ini keren juga ini. Oh, Efek Rumah Kaca itu bukan musika bukan? Indie itu. Oh, Mereka dia rekam sendiri. indie musika. Bukan. Tidak juga sih. Musika indie. Hampir. Satu itu sebenarnya. Masih mencoba. Mereka dia produknya dia rekam sendiri, terus dia jual sendiri tuh. Nah, itu independen di zaman itu. Berarti dia bikin komunitasnya sendiri. Supaya dia Tapi bisa jauh jual lebih itu. sulit ketimbang sekarang. Sekarang jauh lebih gampang karena kita punya sesuatu yang disebut sosmed, kemampuan untuk memilih tergantung kita tuh. Sekarang kan pilihanmu tergantung kamu ini. Iya. Bukan betul. sesuatu yang walaupun masih ada juga beberapa. Bukan sesuatu yang sering kau dengar. Tuh. Sekarang terserahmu ini. Nah, Iya, bisa jadi mungkin kau sering dengar tapi kau tidak suka, ya sudah kau pilih yang kau suka-suka saja. Kau suka-suka saja. Iya. Atau orang lain banyak suka, tiba-tiba kita sampai suka juga. Oh. Ikut-ikut itu. Ikut-ikutan. Tidak ada tuh. pendirian. Iya, bukan itu. Mencoba lah, Dan mencoba tidak salah ikut. juga tidak Ah, punya. iya. Maksudnya Salah bukan lah. tidak punya pendirian tapi Mudah berdiri terdistraksi. di tempat yang banyak. Oh. Kalau tidak punya pendirian kan mungkin tidak Cari ada- mayoritas. Iya. Iya. Tapi dulu kita yang dengar The Massive cari mayoritas. Apa bedanya dengan sekarang yang kita misalkan dengarkan Pamungkas 100 juta. Tapi tidak terlalu indie lagi rasanya menurutku. Tidak keren lagi sekarang kita kayak dengar musisi indie yang gara-gara semua orang suka. Saya dengar Pamungkas deh. Biar keren saya tuh. Jadi karena waktu zaman itu masih minoritas penikmat lagu indie dan lain sebagainya, masih keren menurut kita yang sedikit ini. Tahu tidak maksudku? Oke. Iya. Jadi jatuhnya eksklusif. Eksklusif kayak kita
penikmat Naruto dan One kita Piece. ini sedikit kalau dibandingkan, memang banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan masyarakat dunia ini ya lebih iya, banyak mereka. lebih baik mereka. Kita ini merasa spesial karena kita sedikit sebenarnya. Tapi datang sekarang zaman yang indie banget ini. Indie Barents. Nah, yang orang-orang dengar musik itu bukan karena saya suka sebenarnya, kadang-kadang tuh Sekarang ngikut. kan ikut saja. Sore musiknya dia puitis, dia sok-sok. Amigdala. Nah, begitu. Makanya saya sekarang saya suka ini. Kembali dengar lagi The Massive. Saya kembali bisa dengar musik. Karena menurutku yang saya dengar sekarang ini The Massive sudah indie menurutku. Oh, Terlepas dari definisinya ya. Sudah indie menurutku. Roma Karena Irama, tidak semua ini yang dengar ini nih. Menurutku. Soneta. Tahu tidak maksudku? Tahu tidak? Tahu, Aneh, tahu. aneh memang trik. Tidak masalah kau mau dengar Pamungkas dan lain sebagainya. Oke, kalau kau suka musiknya. Tapi kalau kau cuma kalau ikut kau ramenya. ikut-ikutan rame. Terus begini. Kok kenapa saya dengar Kangen Band kojat saya selera musikku kurang? Dari mana coba? Dari mana coba? Coba apa definisi selera musik kita? Ini apa namanya? Kurang. Coba apa dari mana? Mungkin kalau menurut saya dari pandangan orang karena tampilannya ya sorry itu sih kayak kumuh, lebay, alay. Jadi itu menggambarkan selera orang yang suka dengan lagu itu. Sama seperti dianggapnya itu. ya udah, tapi enggak, Tapi tapi apa anunya? Apa masa itu indikatornya kan, itu, musiknya tuh? dulu Kangen Band kan kayak dibenci banget kan. Maksudnya yang lagu-lagu melo-melo kayak gitu tuh dibenci. Tapi pada saat lagi acara Synchronize Fest yang dari segi Seluruhnya. dia cuma datang Kangen Band si Andika nyanyi, anjir seluruhnya nyanyi lagu Kangen Band, Pak. Itu yang kau bilang Apa pada saat itu. indikatornya itu maksudnya? Iya di. Ya namanya juga karya seni juga selera kan sebenarnya. Tidak ada iya. yang baik yang. Nah kadang karya seni kan. Aduh sedikit lagi deh. Ini sebenarnya bisa jadi 2 episode tahu. Iya. Satu bahas partai, satu bahas seni. Oke ini part 2. Mau kah? Kasihan Krisna sih sudah Oh setengah kasihan 11. Krisna. Besok- Terakhir palingnya sudah ada yang nonton film selesai? Oh, saya belum. Selesai paling. Selesai. Kita akan bahas film selesai di episode berikutnya. Sedikit aja, film oh, ya. selesai ini film di ini bioskop online. Iya tahu. Kan berhubungan dengan Iya. karya seni. Karya seni Saya salah lebih yang satu penting berhubungan dengan Anya Geraldine. bentuk Yang peradaban. penting seks. Sudah. Peradaban. Anya Geraldine tahu saya. Tidak banyak seksnya tuh. Nah film selesai ini ditulis sama Darto. Tapi filmnya sudah Iya. selesai belum? Sama Selesai Tompi saya kan. nonton. Oh, Tompi. selesai. 40.000 satu film. Satu Bioskop film? online. Jadi bioskop Kok online tidak ini rekam layar? hampir. Siap. Tapi maksudnya bisa rekam tersama apa kan dah? Ilegal. Maksudnya kok kirim ke Oke, saya. Saya kirim. Ada itu Kamu di harus Telegram ada. itu kok ikuti Ada kan? pasti Di ada. Telegram itu. kayaknya ada LK21 kan. Oke, jadi Tapi ditulis maksudnya sama ada hal yang bisa kita lakukan Ditulis sama secara Darto. legal, terus sama Darto di Sponsori oleh Danang. sutradarai oleh Tompi. Danang. Tompi. Tompi. Danang tidak ada. Tidak ada, dia temannya biasanya. Darto saja. Dia kan biasanya sama-sama. Bukan kan. berarti. Bukan berarti. Kayak Vincent Nah Desta film bikin ini film. bagus. Film ini bagusnya apa? Maksudnya secara kalau saya secara story bagus. Lumayan twistnya banyak. Kayak semi parasit. Bagus sekali. Tapi kadang-kadang kalau film kan instrumennya banyak. Ada story, ada eksekusi, ada warna di itu, ada eksekusi, Iya. layar dan lain sebagainya. Bagus pada beberapa sisi. Tapi pada sisi lain banyak yang kritis ini barang ini. Saking bagusnya nih karya seni. Karya seni itu yang menarik itu seperti durian lah. Banyak yang suka, banyak yang tidak suka. Iya. Ada yang suka sekali. Karakter Ada yang- kalau ada yang Panji benci. bilang. Berkarakter berarti ini barang ini. Saya anggap juga ini menurutku karya yang berkarakter. Tuh. Jadi, tapi banyak yang hujat juga, banyak yang puji Iya, juga. karakter itu pasti begitu. Nah, si Tompi dong director dia live Nah. Instagram. Baru dia bilang aku nggak peduli dengan yang kritik-kritik itu. Aku nggak bikin film buat kalian. Dia bilang apa? Belum tentu yang kritik itu punya ilmunya. Iya, Allah langsung kita ilfil. Langsung rame di Twitter apa semua ini. Ya maksudku. Maksudku kan kita bikin karya itu kan untuk sebenarnya untuk masyarakat umum ya. Bukan untuk sutradara lain. Kan beda Oke. itu. Iya. Beda itu. Kalau kau nilai lagu
teng teng lagunya Kangen Band kamu buat untuk didengarkan Pamungkas, iya akan bernilai aneh karena dia musisi lain. Oke. Kita bikin semua karya ini kita bikin untuk penikmatnya kita, untuk masyarakat. Ya awam tuh, begitu pula film juga, mesti kita bikin untuk. Oke, jadi buat teman-teman kita ini jadi buat nonton teman-teman lah. jadi buat teman-teman yang tidak mengerti apa yang dia bilang Raim tadi, saya sederhanakan saja. Intinya kau sepakat tidak dengan Tompi? Kurang dah. Nah, itu. Kurang that's the dah point. masa-masa kok. That's the point. Iya sudah, maksudnya fair saja lah. Ya sudah, buat yang suka terima kasih, buat iya. yang tidak suka ya mungkin kalian punya alternatif tontonan yang lain. Iya, Sebenarnya itu tidak usah poinnya. kau bilang juga. Belum tentu yang berilmu. Ini sama kayak jangan kritik-kritik presiden. Masa kita harus jadi presiden dulu untuk kritik presiden, maksudnya? Oh iya. Itu Kita tidak maksudnya. kalau ini tadi yang ngomongin tentang masalah musik sama film, kalau musik kan ini juga sudah mau masuk partai, balik lagi kita ke musik. Ibarat partai. Jadi maksudnya kalau kayak musik, contoh kalau yang ada kayak musisi indie, ya udah gue bikin aja, bikin yang denger suka, alhamdulillah kan gitu ya. Tapi kalau misalkan contoh kita udah masuk label yang udah pasti harus disebarluaskan, kita bikin lagu yang kita banget juga harus dipikirkan orang suka apa enggak, karena ada penikmatnya itu kan. Tapi kalau yang film kita mau bikin untuk tonton sendiri, mending kau bikin bokep anjing. Mending kau bikin Instastory. Instastory kan untuk banyak orang juga. Dari banyaknya analogi, ada Instastory, ada IGTV, kenapa bokep? Saya udah bisa setuju juga dan dia. Maksudnya kan jadi dinikmatin sendiri Iya, aja. sendiri, Bikin walaupun video nikmatin kadang-kadang ada sendiri. yang bocor.